2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN. Oke, kembali lagi ya di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Tepuk tangan dulu dalam hati. Oke. Mungkin para Sobat JKN khususnya kan podcast BPJS Kantor Cabang Lubuk Linggau mungkin agak heran ya kali ini untuk hostnya baru ya, hostnya yang kemarin si cantik Mbak Kiki, sekarang si ganteng dan si keren ya, si paling gengsi ya. Halo semuanya, saya Danta Septianto. Oke Sobat JKN, kali ini pastinya kita akan berbicara asik lagi nih terkait tentang ngobrol sehat seputar alat bantu kesehatan bersama narasumber yang tak kalah seru dan keren ya. Kita panggil saja ya. 1, 2, 3. Halo Kak Ian, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Insya Allah selalu sehat. Ya, udah makan Kak Ian? Udah dong, ini jam berapa? Oh udah makan. Udah makan malam tadi. Iya, ini siapin kopi. Oke. Kerjaan lancar Kak? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya lancar. Udah sehat-sehat semua. Tahu kan Kak, kalau kita sedang berada di depan kamera ini tahu intinya apa? Tahu kan? Kita mau tidak jauh-jauh dari ngobrolin. Iya, JKN. betul. Sobat-sobat JKN kita Betul. Kita akan kasih informasi yang sangat menarik nih, khususnya untuk Sobat JKN di kantor cabang Lubuk Linggau. Apa itu? Kita mau ngasih tahu tentang apa kira-kira? Oke, temanya tadi kita ulang lagi ya. Temanya ngobrol sehat seputar alat bantu kesehatan. Oke. Sebelum mulai nih, kayaknya aku nggak mau mulai deh Kak. Kalau misalnya untuk sobat-sobat JKN nggak tap layar, nggak di share ke grup teman, keluarga, baik semuanya ya, biar semuanya mendapatkan informasi yang menarik terkait program JKN gitu ya. Saya itu dalam 3 ya untuk sobat JKN ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk sobat JKN ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait podcast kita hari ini, bisa langsung di chat aja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita bakalan jawab dan bincang di akhir-akhir nanti ya. Insya Allah kita akan jawab semua ya. Oke, Kak Ian. Oke, Ian. Perkenalan diri dulu kali Kak Ian ya. Aduh, apa ya perkenalannya? Baiklah, oke. Kenalkan Sobat JKN, nama saya Ferdian Desa Putra. Saya bertugas di kantor cabang Lubuk Linggau sebagai verifikator klaim. Very. Untuk klaim-klaim yang ada di rumah sakit maupun di KTP nanti kami verifikasi. Mungkin itu saja ya. Jadi nggak usah banyak lebar. Di fokus. Oke, kita langsung mulai aja nih Kak. Terkait dengan tema kita ya seputar alat bantu kesehatan nih. Oke. Mungkin Sobat JKN sempat dengar nih Kak, kalau alat bantu kesehatan itu katanya dijamin oleh BPJS. Apakah benar Kak? Betul. Itu apa aja Kak yang dibantu oleh BPJS yang dijamin? Jadi selain kita pembiayaan pelayanan kesehatan yang di rumah sakit, KTP, itu juga ada namanya alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan. Nah, tepatnya pasal 47. Di situ disebutkan alat bantu kesehatan ada 7. Yang pertama ada kacamata, alat bantu dengar, kemudian protesa gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, pola neck, dan kru. Berarti ada 7 ya Kak? Ya, ada 7 berarti yang bisa dijamin alat bantu kesehatan ya, dijamin oleh BPJS Kesehatan. Berarti kayak kacamata, kursi roda, berarti itu ditanggung berarti ya Kak ya? Kalau kacamata dijamin, jadi kalau kursi roda dalam peraturan tersebut belum disebutkan. Jadi emang belum masuk dalam alat bantu kesehatan. Yang masuk baru kacamata. Oke. Ini kan terkait tentang kacamata nih, mungkin kalau Sobat JKN tuh bingung nih gimana sih Kak alurnya. Kalau misalnya kita mau dapat kacamata ini dari BPJS gitu, yang dijamin BPJS, gimana? Jadi sifatnya itu kalau untuk alur pertama kali, pastinya kita harus berobat dulu KTP. Tanda kutip ini harus berobat ya, bukan hanya kita rujukan. Berobat konsultasi. Dan nanti setelah kita berobat ke FKTP kita terdaftar, nanti
Nanti sesuai indikasi medis, dokter akan mengeluarkan rujukan ke rumah sakit atau FKTL yang ada spesialis matanya, karena kacamata ini kan terkait mata ya. Nanti akan fokus pada seperti yang ada polimata di rumah sakit mana misalnya. Nanti setelah dari situ baru dari polimata akan diperiksa nih, memang ada indikasi yang membutuhkan kacamata. Nanti ada syaratnya. Untuk kacamata yang bisa dijamin itu minimal sparisnya 0,5, mau kanan mau kiri. Berarti ada emang ada ketentuannya berarti ya, Kak, ya. Minimal 0,5 untuk sparis. Kalau untuk silindris itu 0,25, boleh kanan atau kiri. Itu mau salah satu pun bisa. Bisa dijamin. Asal dia emang udah ketentuannya gitu. Iya. Kemudian nggak bisa kalau misalnya di bawah itu berarti ya. Ya, kalau di bawah itu ya belum bisa berarti terjamin. Dan ada lagi tuh yang perlu diperhatikan, ini penjaminannya tidak full. Jadi dia tuh sesuai kelasnya. Kalau untuk kacamata kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi untuk kelas 1 itu biayanya kita tanggung 165.000, 160. Kelas 2 220.000, kelas 3 330.000. Jadi ada perbedaan berarti Ya, itu yang kacamata. Kalau sudah diperiksa oleh dokternya, dan dari kondisi nanti silakan ke optik yang sudah bekerja sama dengan Oke, berarti untuk sobat JKN udah paham kan kalau terkait untuk kacamata. Jadi yang pertama kita emang harus wajib ke vaskes tingkat pertama dulu untuk pengecekan gitu. Jangan hanya minta rujukannya saja gitu. Berarti emang perlu dicek. Dan jika memang dari vaskes tingkat pertamanya itu udah benar-benar sesuai dengan ketentuan, berarti dia bakal langsung dirujuk ke rumah sakit ya, Kak ya. Jadi kalau dari rumah sakit nanti bakal dikasih resep untuk ke optik. Ya gitu. Dicatat ya sobat JKN ya. Jangan lupa gitu. Pokoknya kita nggak mau lagi kalau misalnya ada yang bilang BPJS kalau kacamata nggak ditanggung, tuh enggak ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan yang sudah ditentukan, syarat ketentuan tadi, jadi bisa dibaca. Betul. Lanjut nih Kak. Untuk mendapatkan alat bantu kesehatan, apakah seluruh peserta itu bisa dapat atau hanya segmen-segmen tertentu nih ya? Atau ada perbedaan antara BBI atau BPPU gitu? Kalau di aturannya nggak ada tuh. Yang penting kamu sebagai peserta JKN aktif, itu mau kamu dari pesertaan apa misalnya ASN, atau swasta atau pekerja mandiri, silakan. Selama pesertanya aktif, kamu terdaftar, bisa. Syaratnya terdaftar JKN dong, itu pertama. Iya betul. Karena kalau nggak aktif nggak bisa dong dipakai gitu ya. Untuk berapa lama Kak masa penggunaan atau penggantian alat bantu kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Ini ya batasannya. Iya batasannya gitu. Lagi ya. Nah, kalau untuk kacamata itu paling cepat 2 tahun. Kemudian alat bantu dengar paling cepat 5 tahun. Protesa alat gerak itu paling cepat 5 tahun. Kemudian untuk gigi, protesa gigi itu 2 tahun untuk gigi yang sama. Kemudian ada korset tulang belakang itu 2 tahun. Olamek itu 2 tahun dan itu 5 tahun minimal. Jadi pastikan sebelum mengambil paling nggak diingat-ingat. Kalau misalnya nggak ingat ya apa bisa telepon call center atau ya. Pandawa atau menghubungi kanal-kanal BPJS Kesehatan untuk mengeceknya. Oh saya udah bisa ngambil belum? Oh saya sudah bisa belum nih waktunya? Kira-kira kapan? Itu bisa dicek aman lah. Nah Kak, tadi Kakak bilang terkait tentang protesa tuh. Bisa Kak dijelasin gitu terkait protesa alat gerak gitu Kak? Iya. Protesa alat gerak. Biaya yang ditanggung BPJS itu berapa ya Kak? Terus apa saja sih yang termasuk dalam protesa alat gerak? Protesa alat gerak itu ada dua, yaitu seperti kaki palsu dan tangan palsu. Ya, itu pembiayaan maksimalnya mencapai 2.750.000. Ya, itu diberikan paling cepat 5 tahun ya. Tadi ingat-ingat kalau misalnya nanti lupa apa-apa, nanti ada bisa dibaca lagi Permenkesnya nomor 3 tahun 2023 ya. Itu bisa dibaca oleh Khairul. Nah, ini ada syaratnya lainnya. Ini harus diresepkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan BHM. Berarti dari vaskes lanjutannya berarti ya sama seperti kacamata tadi. Setelah mendapatkan nanti dokter spesialisnya melakukan namanya pemeriksaan. Jika ada indikasi menggunakan kaki palsu atau tangan palsu, dia akan diberikan itu nanti bisa dibantu sebesar 2.700.000. berapa tadi Kak? 2.750.000.
kita beralih nih Kak, kalau misalnya alat bantu dengar. Gimana kalau alat bantu dengar Kak? Untuk prosesnya atau ketentuannya bagaimana? Alat bantu dengar alurnya sama ya, seperti yang kacamata, berobat dengan KTP. Hanya kekhususannya dia ke spesialis THT. Ada terkait pendengaran. Oh iya betul. Ya, terkait pendengaran itu ada di THT. Jadi selain diperiksa oleh DPJP-nya, dia itu ada pemeriksaan tambahan. Biasanya spesialisnya membutuhkan pemeriksaan namanya audiometri. Itu untuk ketahui, istilahnya untuk kamu benar-benar butuh nggak sih? Berarti nanti kalau dia butuh, dia hasil audiometrinya menunjukkan kamu memang butuh alat bantu dengar. Nanti sudah dapat resep dari dokter spesialisnya, itu bisa sebesar berapa tadi untuk alat bantu dengar maksimal 1.100.000. Kalau alat bantu dengar 5 tahun sekali paling cepat itu ya 5 tahun sekali ya saya. Dan itu juga pasti tidak dibedakan kayak untuk telinga kanan kiri gitu ya. Ya, jadi sekali misalnya Mas Danta ngambil hari ini untuk telinga kanan, taunya telinga kiri bermasalah juga. Itu yang memang sesuai aturannya dia tidak memperhatikan kanan dan kiri. Jadi hitung tetap 5 tahun berikutnya baru tidak dibedakan tuh teman-teman yang kanan ataupun kiri gitu. Dan juga paling cepatnya 5 tahun sekali. Nah ini Kak, sekarang kan banyak nih masyarakat tuh yang butuh alat bantu kesehatan, tapi dirinya tuh belum bisa mengurus gitu. Semisal diwakilkan oleh keluarganya, apakah bisa tetap dilayani gitu Kak? Prinsipnya sih sebenarnya kalau untuk yang diwakilkan sama nih, dokter memeriksanya pasiennya. Kan nggak mungkin nih, misalnya yang mengambil Mas Danta, terus yang mewakilkan Mbak Nera, nanti misalnya untuk kacamata diperiksa, ini minus sekian, Mbak Neranya minus 5, Mas Dantanya 3, ini nggak cocok. Berarti emang harus orang yang bersangkutannya langsung gitu ya, biar dokternya itu bisa mendiagnosa gitu, biar nggak ada kesalahan gitu. Nah teman-teman tadi, kalau misalnya butuh alat kesehatan, jangan diwakilkan gitu ya, karena dokter tuh mau orangnya yang datang gitu, biar nggak ada kekeliruan gitu. Oke teman-teman JKN, ya. Untuk alat bantu kesehatan ini Kak, apakah bisa di seluruh rumah sakit atau ada fasilitas kesehatan tertentu gitu? Kalau kacamata tentunya khusus untuk optik-optik yang bekerja sama. Terus kita untuk mata ini pasti khusus ya, hanya optik. Untuk alat bantu dengar, jadi sebenarnya juga bisa optik atau fasilitas rumah sakit yang kerjasama yang tersedia di jalan. Jadi saya tercantum dalam PKS. Jadi sebenarnya kalau untuk bisa ngambil di mana sih, Sobat JKN tidak perlu khawatir. Nanti rumah sakit tempat Sobat JKN berobat, jadi saya sudah tahu. Oh misalnya di rumah sakit ini saya bisa, nanti dia akan mengarahkannya ke instalasi. Misalnya kalau dia ada di instalasi dia, nanti silakan ambil alat kesehatannya di sini ya. Tidak perlu khawatir. Karena namanya fasilitas kerjasama itu biasanya sudah terinfo kalau misalkan terinfo atau tidak tahu ya seperti biasa, silakan hubungi kanal lain atau PPP yang ada di rumah sakit ya. Nah terus nih Kak, untuk alat bantu kesehatan nih, kan sudah ya Kak ya. Nah kalau masalah klaim pasien berobat di rumah sakit itu bagaimana Kak? Apakah pasien sendiri yang mengajukan ke BPJS Kesehatan atau dari pihak rumah sakitnya yang mengajukan klaimnya gitu? Kalau untuk berobat, sebenarnya pasien tidak perlu khawatir. Yang penting data bahwa diri sudah sesuai alur prosedurnya. Semua pembiayaan pelayanan kesehatan akan dijamin. Pengacara tadi ya, peserta JKN-nya aktif, dan dia sesuai alur prosedur JKN. Tidak tiba-tiba dia mau ke poli, tapi sebelumnya belum konsul atau berobat ke KTP, tidak ada rujukannya. Dia tidak akan betul. Untuk pembiayaannya jangan khawatir. Kalau sesuai prosedur alur itu tidak ada biaya tambahan atau ditarik biaya. Kalau misalnya tidak, silakan dilaporkan kami. Melalui kanal pengaduan boleh, BPJS 1 boleh, KIPP di rumah sakit boleh. Biar lebih clear gitu ya kayak. Itu yang pengenalan kasus itu setelah saya itu rumah sakitnya yang maksudnya itu secara periodik. Oke, berarti untuk peserta nggak perlu dikhawatirin, nggak perlu dipusingin lah kalau terkait klaim gitu. Cukup datang aja sesuai dengan prosedur yang ada, ikutin apa ada yang sesuai.
pokoknya aman gitu ya. Aman, harus aman, gak usah dipikirkan biaya. Paling hanya dipikirkan biaya transportasi. Oke, betul. Itu nggak ditanggung. Itu nggak ditanggung. Misalnya dari rumah ke rumah sakit, aduh mohon maaf. Oke, ingat teman-teman. Tidak Tidak ditanggung. cakupan. Betul. Oh ya, termasuk makan ya, makan sendiri. Makanya kalau makan luar nggak ditanggung. Ya, Tanggung sendiri berdua. Nah, kalau misalnya dari pihak rumah sakitnya mengajukan klaim, lalu bagaimana Kak? Apakah ada batas harinya? Misalnya bahwa pembayaran klaimnya dilakukan 15 hari sejak berkas lengkap diterima. Makin cepat berkas dilengkapi, makin cepat klaim dibayarkan. ya. Kalau untuk pengajuan klaim oleh rumah sakit seharusnya biasanya tidak dilakukan dalam PKS. Dia itu pengajuannya adalah periodik setiap bulan. Jadi misalnya untuk pelayanan yang sudah dilakukan sebelumnya, ini kan kita bulan apa ya? Bulan Oktober. Nanti dia akan mengajukan untuk pelayanan bulan September. Dia itu periodik 1 bulan itu harus dilakukan. Istilahnya itu ada syaratnya minimal untuk mengklaim nanti minimal 75% dari kasus yang ada di rumah sakit. Jadi kalau belum 75%, mohon maaf, masih PKS, jadi memang belum bisa diterima. Tapi syarat-syarat administratifnya itu minimal harus dilengkapi. Berarti ada prosesnya cepat. Dia emang harus lengkap ya. Ya, biarin itu sebenarnya untuk rumah sakit biar tidak pending. Kalau untuk gagal bayar kita alhamdulillah tidak ada ya. Kita rata-rata klaim dibayar malah lebih cepat dari jatuh tempo 15 hari. Tangan dulu dong. Keren sekali ya BPJS Kesehatan ini ya Kak ya. Begini Kak, belum lama nih kita nih dengar ada isu klaim pending gitu. Biasanya dari medsos ya. Itu bagaimana ya Kak istilah gitu? Klaim pending itu kan mungkin klaim yang sedang diproses sesuai dengan mekanisme, bukan berarti klaim ditolak gitu. Gimana itu Kak? Kira-kira Kak? Klaim pending. Iya, klaim pending. Masih untuk kasus-kasus yang masih konfirmasi ke rumah sakit bukan tidak dibayar. Oh, berarti butuh harus ada konfirmasi lebih jelas gitu ya Kak? Ya, biasanya pending itu karena kelengkapan berkasnya pendukungnya seperti penunjang lab-nya, misalnya diagnosa apa yang paling mudah, DM misalnya. DM. Nah, tetapi dia mendiagnosis DM, tapi hasil labnya gula darahnya normal. Nah, berarti kan itu syaratnya tidak terpenuhi. Kita perlu konfirmasi kita pending biasanya, ataupun coding-codingnya tidak sesuai. Itu bukan kita tolak, Bukan arti dianggap nggak dibayar berarti gitu Kak? Nah, jadi kalau dari emang nanti lengkap, itu pasti akan Pasti banget. itu hanya memerlukan konfirmasi. Konfirmasi ulang dia. Biasanya kan itu terkait kelengkapan administrasi terkait. Oke, kayaknya teman-teman JKN itu ya terkait tentang pembahasan singkat ya Kak ya, Iya. singkat terkait Cepet ya kayaknya. seputar alat bantu kesehatan. Sobat JKN nyatet nggak tadi kira-kira ada ujiannya ini nanti? Wah, aduh. Dapat hadiah dari Kak Ian.